Sugeng Rahayu, dulur-dulur Anggungan. Kembali lagi bersama channel kami Sony Bird Farm, di mana kita akan membahas tentang asal-usul burung puter pelung di Indonesia. Puter pelung asal-usulnya. Kita bahas dulu ceritanya. Bagaimana sih burung puter ini? Burung puter pelung yang selama ini kita kenal dan yakini sebagai satwa endemik Indonesia, nyatanya tidak demikian. Burung puter yang kadang disebut dengan burung puter lokal karena bersuara pendek-pendek, dan burung puter pelung yang bersuara panjang sejatinya bukanlah satwa asli Nusantara. Banyak kerancuan terjadi berkaitan dengan penyebutan burung puter. Hewan endemik adalah spesies hewan alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu yang menjadikan wilayah tersebut mempunyai ciri khas karena tidak ditemukan di daerah lain. Suatu hewan dikatakan sebagai hewan endemik jika spesies tersebut merupakan spesies asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah tempat tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Begitu ya dulur-dulur Anggungan. Penyebutan burung puter lokal untuk burung puter bersuara pendek-pendek juga tidak tepat. Yang berhak menyandang burung puter lokal adalah dederuk Jawa. Nama komersilnya atau orang biasa mengenal dengan puter geni atau puter lumut. Dengan nama ilmiahnya Streptopelia bitorquita. Sedangkan burung puter yang biasa kita pelihara bahkan sejak kakek nenek kita dahulu itu dari jenis yang berbeda. Nama ilmiahnya Streptopelia rizoria. Entah sejak kapan burung puter ini hadir di Indonesia sehingga kita mengira bahkan bersikeras mengakui bahwa burung ini adalah burung asli Indonesia. Kita sangat familiar dengan penyebutan burung puter Irak, puter Bangkok, puter Brenggolo, dan entah apa lagi. Kemungkinan besar burung puter ini sudah masuk di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda atau setelahnya. Karena sejak abad ke-16, burung ini banyak ditemui di Eropa. Menurut beberapa pakar, serta pemerhati burung anggungan dan salah satunya Hendrik Tanoto dari Bandung, bahwa burung puter yang selama ini menjadi kelangenan sejak dahulu itu adalah burung hasil domestikasi dari African Collared Dove. Ini sama halnya istilah di ayam. Selama ini dikenal adanya ayam kampung, ayam negeri, ayam cemani, ayam pelung, dan lain-lain. Nyatanya semua itu hasil dari domestikasi dari ayam hutan merah. Sama halnya juga dengan merpati yang juga hasil domestikasi dari rock pigeon. Burung puter yang dikenal sebagai Streptopelia rizoria telah lama membingungkan para ahli burung. Linnaeus Carolus Linnaeus atau Carl von Linné disebut sebagai bapak taksonomi dalam buku yang ditulisnya Systema Naturae, Sistematika Alamiah, menggambarkan jenis burung puter domestik tetapi hidup liar dan saat itu belum diketahui namanya. Burung yang dimaksud itu adalah African Collared Dove yang masih hidup liar dan bukan yang selama ini ditemui. Pada akhirnya, burung itu dinamai dengan Streptopelia roseogrisea. Pada tahun 2008, ICCN, International Commission on Zoological Nomenclature, sebuah komisi internasional yang mengatur penamaan organisme, memutuskan bahwa African Collared Dove yang masih hidup liar itu dengan nama ilmiah Streptopelia roseogrisea dan yang telah mengalami domestikasi dengan nama Barbary Dove bernama ilmiah Streptopelia rizoria. Begitu ya dulur. Streptopelia rizoria ini adalah burung puter yang selama ini kita kenal. Entah puter pelung ataupun puter biasa.
Barbaria Dove sudah dikenal di abad ke-16, tetapi rincian tentang domestikasinya tidak lengkap. Pada saat itu, Barbary Dove terdapat dua varian warna bulu, yakni yang satu mempunyai burung berwarna coklat kekuningan, agak pucat, dan satunya warna agak putih. Warna gelap asli dari spesies leluhurnya tidak diketahui keberadaannya di penangkaran. Mungkin hal ini yang bisa menjawab terjadinya mutasi warna di burung puter. Barbary Dove juga dikenal sebagai ring dove atau ringneck dove. Di beberapa negara Eropa terkadang disebut juga dengan loughing dove karena bersuara yang terdengar sangat akan membekur, bersuara untuk menarik perhatian si betina ini waktu bekur-bekur iku lho. Sebaliknya untuk loughing dove, nama ilmiah Streptopelia senegaliensis sendiri saat bernyanyi malah tidak seperti orang yang sedang tertawa sama sekali. Jauh sebelum nenek moyang burung puter diketahui oleh para ahli, Barbary Dove telah dideskripsikan oleh Linnaeus sebagai Columbia risoria. Risoris dalam bahasa Latin mempunyai arti tertawa. Itu didasari dari suara yang dikeluarkan saat akan bekur, yang seperti orang cekikikan. Jadi waktu waktu menggoda betina itu, biasanya waktu birahi, dia itu akan bekur-bekur, seperti orang ketawa atau cekikikan. Begitu ya dulur. Memang banyak spesies Streptopelia yang sangat mirip, dan nama risoria sering digunakan untuk spesies lain yang lebih mirip, yakni Eurasia Collared Dove atau Streptopelia decauto. Tetapi Eurasia Collared Dove diketahui belum masuk benua Eropa di abad ke-16. Agar tidak membuat bingung, jadi istilah domestikasi adalah proses perubahan dari hewan liar menjadi hewan peliharaan. Jadi gini lur, misalnya hewan itu, burung itu liar, terus dijadikan hewan peliharaan di rumah kita. Tapi bukan penjinakan ya ini lur. Soalnya domestikasi ini lebih identik untuk dalam jangka waktu yang sangat lama. Kita lanjutkan dulur-dulur anggungan. Hewan yang mengalami domestikasi hidupnya tergantung penuh kepada manusia yang digunakan untuk kepentingan manusia yang memeliharanya. Hewan yang sudah mengalami domestikasi mempunyai sifat atau karakter yang jinak, yang sangat sulit untuk kembali berubah menjadi liar. Makanya lur, burung puter itu dikenal sebagai burung rumahan. Jarang sekali ditemukan burung puter itu hidup di alam liar, kecuali puter lokal, yaitu puter lumut geni atau dederuk Jawa. Kalau untuk Streptopelia risoria itu burung rumahan, jarang banget, makanya sangat jinak biasanya burung tersebut. Kita lanjut lur. Ini domestikasi bukanlah penjinakan, karena kalau sekedar penjinakan, sifat liarnya masih bisa kembali saat dia lepas dari tangan manusia. Menurut ahli biologi Jared Mason Diamond, hewan harus memiliki paling tidak 6 kriteria. Berikut kriteria hewan agar dapat didomestikasi. Yang pertama, pakannya mudah didapatkan. Hewan tersebut harus mau memakan makanan yang mudah didapatkan di sekitar lingkungan manusia. Yang kedua, pertumbuhan cepat sehingga dapat mempercepat proses perkembangbiakan dan pemanfaatannya. Yang ketiga, memungkinkan untuk dikembangbiakan di penangkaran. Yang keempat, tidak agresif. Yang kelima, tidak mudah stres. Dan yang terakhir, yang keenam ini dulur-dulur, memiliki hierarki sosial yang dapat dimodifikasi. Jadi begini lur, kenapa ini hierarki sosial yang dapat dimodifikasi? Ini seperti burung puter itu kalau berkumpul itu dia tidak, rata-rata dia tidak hidup sendiri, dia hidup bergerombol atau berkumpul, dan itu bisa dimodifikasi oleh kita manusia dalam proses penangkarannya seperti itu. Ataupun sosialnya dapat dimodifikasi ini kemungkinan itu lor, seperti sudah mengalami penjinakan atau hilang sudah sifat liarnya lor.
Nah, begitu. Ini menurut pendapat saya ya, Lur ya. Karena lanjut lagi Lur kita. Karena syarat-syarat itulah kebanyakan domestikasi dilakukan pertama-tama untuk keperluan kesenangan semata sebagai hewan peliharaan. Domestikasi memerlukan waktu puluhan generasi untuk mendapatkan individu baru yang benar-benar adaptif dengan lingkungan buatan manusia. Nah, ini Lur. Domestikasi itu ternyata memang membutuhkan waktu puluhan generasi. Ini loh, kita aja kadang hidup cuma satu generasi, ini puluhan generasi loh. Proses domestikasi burung puter ini diyakini telah berlangsung sekitar 2000 sampai 3000 tahun lamanya. Wow, untuk pecinta anggungan memang kelangenan ini burung puter sangat luar biasa ya dulur-dulur. Bagaimana tidak? Burung ini adalah burung yang sangat tua, bukan burung yang baru, istilahnya baru muncul. Ini sudah ada sejak 2000 sampai 3000 tahun lamanya. Nah, kita lanjut Lur. Dan sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Wah, di seluruh penjuru dunia ini ada semua. Kemudian juga terjadi mutasi warna bulu. Nah, benar kan? Yang awalnya muncul warna blonde dan white, warna putih ini bukan albino ya Lur. Nah, lalu tidak muncul mutasi warna lain sampai beratus-ratus tahun kemudian. Sampai orang awam tidak tahu lagi mengenai asal-usul burung puter ini. Bahkan sampai muncul anggapan bahwa burung puter berwarna blond dan yang berwarna white adalah jenis yang berbeda. Berikut klasifikasi dari burung puter yang kita pelihara saat ini. Status konservasi domestikasi. Kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, familinya Columbidae, genusnya Streptopelia, spesiesnya Streptopelia rhizoria. Nah, kita lanjutkan dulur-dulur. Kita mesti bangga karena burung puter pelung ini hanya ada di Indonesia. Nah, di sini topiknya sudah menuju ke puter pelung, Lur. Tadi sejarahnya burung puter itu bagaimana? Nah, meskipun dari jenis yang sama dengan ringneck dove di dunia, tetapi bersuara panjang hanya ditemui di Indonesia. Ini kelebihan dari negara tercinta kita, dulur-dulur. Mempunyai burung puter pelung. Diyakini bahwa telah terjadi pembiakan selektif terhadap burung puter yang ada di Indonesia, utamanya di kota gede Yogyakarta. Walaupun sebenarnya masih perlu dibuktikan lebih lanjut, tetapi dahulu di tahun 1980-an, wah saya belum lahir ini, Lur, orang sering menyebut burung puter yang bersuara panjang ini dengan puter Jogja. Nah, puter Jogja, Lur. Bisa jadi itu adalah indikasi bahwa burung puter pelung ini memang muncul dari sana. Apa itu pembiakan selektif? Nah, kita bahas ini, Lur. Pembiakan selektif adalah pembiakan yang melibatkan indukan pilihan dengan karakteristik khusus untuk dikembangbiakan agar menghasilkan keturunan sesuai dengan karakteristik yang diinginkan oleh manusia yang mengembangbiakannya. Jadi begini, dulur. Selektif itu kan dipilih yang baik-baik, yang bagus-bagus, suaranya yang bagus, yang cengkoknya yang mantep, yang kuoknya tebal dan panjang, yang mengalun, dipilih, diseleksi. Jadi untuk menghasilkan, kita berharap untuk menghasilkan anakan yang memang seperti indukannya, bahkan lebih baik dari indukannya. Nah, ini selektif ini, pembiakan selektif ini dilakukan selama jangka panjang sampai benar-benar muncul spesies atau keturunannya yang dengan suara yang panjang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi gini dulu dapat kita simpulkan. Kesimpulan yang didapat seperti ini. Yang pertama, burung puter lokal adalah dederuk Jawa dengan nama ilmiah Streptopelia bitorquarta. Burung puter pelung adalah burung puter terah Indonesia bersuara panjang dengan nama ilmiahnya Streptopelia rhizoria. Nah, yang ketiga burung puter biasa atau burung puter ini yang orang lokal ini yang kadang orang salah penyebutan adalah burung puter sejenis dengan burung puter pelung, sama jenisnya Streptopelia rhizoria namun bersuara pendek-pendek. Nah, yang keempat, burung puter Irak adalah burung puter masih dari jenis sama, hanya berwarna tangerine. Biasanya ini puter Irak ini mutasi warna. Orang menyebutnya puter Irak, tetapi namanya sebenarnya tangerine, ada yang oranye, ada yang
violet, ada yang blonde ivory, ada yang banyak macam jenisnya lur. Di konten sebelumnya di Sony Bird Farm sudah saya buatkan jenis-jenisnya burung-burung puter warna. Nah, semoga dapat menambah wawasan kita tentang burung puter dan meluruskan penggunaan istilah yang tidak tepat, dan semoga bermanfaat.